Selamat pagi dari Bormio, tempat di mana para pesepeda tanda kutip naik haji. Iya. Jadi kayak ini tuh adalah pusat wisata sepeda untuk negara Eropa karena mereka itu dari sini dari Bormio itu tuh bisa kedua jalur terkenal. Ada Stelvio dan ada Gavia. Mungkin ada rute lain lagi, cuma yang paling terkenal dua itu. Ini buat saya akan jadi warm up untuk foto sesi sepeda sebelum kita masuk ke Denmark untuk foto event Tour de France. Coach, hari ini rutenya gimana? Kita mau ke Stelvio, ketinggiannya 2.758 meter. Bormio tuh kayak sebuah desa kecil yang isinya perumahan sama hotel-hotel. Tapi isinya tuh banyak banget tempat rental sepeda, bengkel sepeda, toko-toko sepeda lah pokoknya. Itu emang ternyata adalah desa buat para pesepeda-pesepeda di Eropa yang mau weekend untuk liburan untuk sepedaan. Stelvio Pass tuh malah saya tuh taunya sebenarnya bukan awal dari sepeda, tapi dari acara otomotif yang menceritakan bahwa Stelvio Pass itu adalah jalanan terbaik untuk berkendara. Kenapa? Karena jalanannya mulus, lebar, dan berkelok-kelok. Jadi dari bawah berkelok-kelok ke atas, turun lagi berkelok-kelok lagi. Dan dengan pemandangan yang luar biasa. Dan beruntung banget saya diajak sama Sandera CC dari Indonesia ini melihat secara langsung. Lovely. Satu lagi itu Passo Gavia. Passo Gavia itu jadi misalnya kalau misalnya Borneo di tengah-tengah sini dan kesini itu Stelvio, sini Gavia. Gavia juga sama, itu salah satu rute, itu tepatnya rute yang dipakai oleh event bersepeda Giro Italia, dan itu benar-benar wah, tanjakan yang sangat menantang, sangat bagus. Kira-kira sama lah, mirip seperti Stelvio dengan sedikit perbedaan ciri-ciri pemandangannya. Namun tetap itu nanjak yang itu nanjaknya sih sangat menantang para pesepeda itu. Menjelajah dan bisa foto-foto sepeda di Stelvio dan Gavia ini, saya jadi kayak ini pemanasan yang oke, start yang bagus sebelum memulai pengejaran Tour de France ini. Dan waktu itu dari Bormio, dari Itali, kita pindah ke Como dulu sebelum terbang ke Denmark, dan kita istirahat dulu malam di Como, baru besoknya kita mulai perjalanan ke Denmark. Sampai jadi kalau misalnya di dunia itu ada sebutannya kayak balance gitu ya, kalau misalnya after good things happen, ya something bad will happen, or after bad things happen, something good will happen. Ya kemarin itu tuh udah bagus-bagus banget moodnya, udah enak, good start di Stelvio dan Gavia. Dari Italia ini mau pindah ke Denmark nih, banyak banget yang kejadian. Biar ketinggalan bus. Jam berapa katanya? 19. Bisa itu nggak mau berhenti. Kita baru tahu kalau misalnya di Italia itu nunggu di halte aja nggak cukup, soalnya tuh kita mesti kayak ngasih tangan gitu. Itu kalau misalnya bisa ketinggalan, itu kita ketinggalan kereta.
yang ke airport. Kalau ketinggalan kereta ke airport, itu kita ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan pesawat, mesti beli tiket pesawat lagi, nggak sanggup kan. Annuncio cancellazione treno. Il treno suburbano S11 2502 di Trenord, previsto in partenza alle ore Ternyata belum nyampe. 7:41, richiesto. Oggi non sarà effettuato. Di stasiun kereta kita udah nanya nih, ini tiket ini kereta di mana, dikasih tau sama orangnya, oh iya di sini peron 1. Ya udah kita tungguin, terus di seberang kita tuh ada kereta datang. Ya kita kan ya udah kan, mungkin kereta lain. Terus kayak 3 menit sebelum jamnya itu tiba-tiba orangnya nyamper kita, sorry salah, itu keretanya sebelah sana. Iya, jadi kita langsung lari tuh, bawa koper kan. Oh shit. Naik. Nyampe airport, pas check-innya tetap panjang banget check-innya tuh, bener-bener kayak 45 menit sendiri gitu. Dan kita baru tahu bahwa di Eropa itu saat itu summer itu bandara di seluruh Eropa lagi kacau balau. Mereka kekurangan staff, banyak flight yang cancel, banyak koper yang hilang, dan itu kita kena delay tuh. Jadi dari Itali ke Denmark itu kita mesti transit di Oslo di Norway sekitar 4 jam harusnya, cuma delay jadi 5 jam, 5-6 jam gitu. Terus pas dari Oslo ke Denmark, nyampe malam kan, sampai malam kita nungguin bagasi tuh. Nah, keluar bagasi kita. Waktu itu saya kan berangkat berdua sama videografer saya, sama Michael. Ini saya nanya ke Michael, ini bagasi kita mana, dan akhirnya sampai udah habis tuh bagasinya, yang keluar tuh udah nggak ada bagasi kita, koper kita. Jadi ya udah kita nggak ada koper untuk malam itu di Denmark, dinyatakan hilang. Ada tempat pelaporan bagasi di Denmark dan kita tanya, ini bagasi kita di mana? Terus dicek sama dia karena ada barcode kan, bagasinya belum nyampe di Denmark. Surprise. Bagasinya belum nyampe di Denmark. Oke, berarti kemungkinannya kalau nggak masih di Itali atau nggak ketinggalan di Oslo. Dan kita tanya terus gimana? Iya, nanti dilaporin aja, nanti tulis, nanti laporannya nanti kita antar ke hotel ya. Oh, oke. Biasanya kapan nyampe hotelnya? Iya, semalam lah. Oke, berarti besoknya. Nggak ada. Copenhagen 30 Juni pagi. Udah masih nungguin bagasi. Ini satu-satunya baju yang kita punya. Hari ini harusnya menuju media center untuk ngambil akreditasi. Untuk akreditasi ini saya dibantu oleh C2Day. Saya sebagai fotografer yang dikirim oleh C2Day dari Indonesia untuk mengambil foto-foto di Tour de France yang akan ditampilkan di dokumenter ini. Bersyukur banget dan berterima kasih banget sama C2Day karena sudah mau repot-repot untuk bantu urusin akreditasi ini. Ada ininya, jadi kita mesti lapor ke organizernya bahwa kita dari Indonesia mau ngirim satu fotografer. Tour de France itu kan 21 stage ya, kita mesti submit mau berapa stage datangnya gitu. Jadi kayak kalau saya stage 1 sampai waktu itu stage 1 sampai stage 3 atau stage 4 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk yang baru pertama kali datang itu kalau lebih dari 5 stage itu kita ada inilah, ada ketentuan khusus lagi. Roadbook ini panduan untuk seluruh stage dari Tour de France buat bantu para tim dan fotografer mengetahui segala macam informasi tentang rute yang akan dilewati. Nggak cuma rute doang sih, mulai dari itinerary, timetable-nya, rute khususnya lewat mana, aksesnya lewat mana, semua lengkap di sini. Jadi sangat-sangat membantu banget. Yang tidak diberitahu adalah bagaimana seorang fotografer harus lewat mana kalau misalnya mau ngejar dari poin A ke poin B ke poin C-nya. Mereka itu kan biasanya kan 200 km ya satu stage. Itu yang harus dicari tahu sendiri sama, karena saya nggak bisa dapat akses motor yang kayak saya dapat di Jalkot di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta kan saya enak sebagai private photographer, saya bisa
pakai motor rider, saya ngikutin peloton. Kalau ini 5 tahun lagi mungkin. Stage 1 Tour de France berangkatnya dari sana, kalau bisa dilihat. Dan ini track time trialnya. Panjangnya kalau nggak salah sekitar 13 kilo. Jadi saya merasa oke, saya bisa dapat banyak momen nih. Saat stage 1 itu akan dimulai, saya pikir oke, saya mau ke pedok area dulu. Lalu saya jalan-jalan, saya muter-muter. Waktu saya lagi ngelewatin busnya di sini Alpecin, saya tahu tuh di situ, oh ini kan timnya ini ya, Mathieu van der Poel. Dan saya pas lagi lewatin, lagi ada sedikit rame, saya mikir ada apa. Saya nggak langsung tuh. Ada Van der Poel lagi pemanasan kayak gini. Langsung saya keluar kamera, langsung saya nyalain segala macam. Saya cari sempit-sempitan sama fotografer lain, saya cari si Van der Poel itu mata tuh kayak gitu, kayak pindah-pindah gitu loh. Mungkin nggak tahu ya, mungkin emang dia kayak gitu atau gimana. Tapi saya berusaha buat oke, fokus. Saya pengen dapat pas matanya kayak lagi ngarah ke kamera atau lagi ngarah ke depan. Saya tungguin, saya shoot terus berkali-kali sampai akhirnya ada satu yang saya dapat crack. Jadi saya lihat itu salah satu foto favorit saya saat itu sih. Waktu balapnya dimulai itu tiba-tiba hujan. Oke, saya pengen ke start dulu deh. Di situ saya ngelihat ada Roglic, bener-bener fokusnya tuh kayak udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Saya dipanggil sama fans saya, manggilin dia udah kayak. Nah terus dari situ saya ke area yang tadinya tuh saya mikir bisa, ini tuh jadi tracknya tuh dempetan arahnya gitu. Jadi saya mikir tuh saya bisa pindah-pindah ke sini, tapi ternyata pas udah rame banget orang itu ternyata tuh nggak bisa, saya cuma bisa milih salah satu. Saya harus fotonya tuh harus pending. Ya saya takut itu sih, mas, saya takut udah ngincer pembalap yang ternama terus tiba-tiba kayak shot tuh nggak fokus tuh. Aduh, saya beraniin diri, saya coba buat mikir, oke, tenang aja fan, tenang, anggap aja kayak di knalpot, coba semaksimal. Ada yang slow shutter, ada yang freeze juga, jadi ya saya coba pindah-pindah deh. Coba bagi freeze-nya, saya dapat, pas saya lihat, saya dapat foto Pogacar di Ubud. Dapat fotonya Van Aert juga, ternyata dapat. Ada Magnus Kort juga dari F Pro Cycling. Tuh saya lihat hasilnya aman dan saya dapat nama-nama yang saya mau. Saya lega banget. Tapi sayangnya ya di hari pertama itu emang saya terbatas, ternyata nggak bisa ke tempat-tempat lain yang saya udah incar. Saya merasa cukup karena saya mikir besok saya akan berangkat lagi. Jadi saya sudahi hari itu. Tapi saat itu saya puas dengan yang saya dapat. Rencananya itu di ngejar stage kedua itu tuh kita naik kereta. Naik kereta itu kita mau ke garis start dan ternyata kereta cancel. Nggak ada tuh kereta dari Copenhagen ke Roskilde, jam yang saya mau tuh nggak ada. Terus kita lihat cancel tulisannya. Di situ saya, ini gimana nih stage 2 nih? Stage 2 nggak kekejar. Kata situ dia, udah kamu kejar aja stage 3 nya. Wisma itu kayaknya mereka semua pada nungguin Van Aert, karena Van Aert itu di stage 2 itu kemarin menang, dapetin yellow jersey-nya. Terus ada satu yang keluar dan ternyata dia adalah pahlawan Denmark yang akan jadi pahlawan Denmark. Jonas Vingegaard tuh saya ngeliatnya orang itu kayaknya kalem gitu loh. Padahal kata dia tuh one of the best climber in Denmark. Jadi saya fotoin dia lagi berinteraksi. Kayaknya salah satu jarak terdekat saya benar-benar depan-depan sama Jonas tuh. Lupa banget minta tanda tangan. Lalu nggak lama kemudian mereka start dan saya langsung menuju ke spot pelotonnya. Kan banyak banget ya, panjang ya. Saya bisa dapet frontal tuh, mereka tuh rame.
Tapi habis dari situ saya langsung menuju ke spot berikutnya karena saya mesti buru-buru karena mereka itu kayak dari start ke atas terus itu balik lagi ke sini dan saya mesti ke sini. Nomor panjang mereka kencang gitu belok, saya tungguin, saya dapat frame-nya, terus saya lihat, gila, ini bener-bener, ini foto peloton nih, ini bener-bener foto peloton tuh seperti ini. Itu saya nggak nyangka sih bisa dapet kayak gitu. Itu bener-bener mind blowing rasanya. Ada yang ganjal, padahal udah dapat berbagai foto mulai dari rider, foto start, foto peloton. Itu harusnya saya udah merasa cukup tuh sejak dari Viola itu tuh harusnya saya udah merasa oke, udah kayaknya udahan ya. Ini kayaknya udah ya karena kayaknya tuh mikir iya saya belum dapat foto finish. Foto finish tuh salah satu frame wajib sebenarnya yang harus didapat sama fotografer ya. Jadi benar-benar foto di garis finish yang mana para pembalap-pembalap terdepan itu lagi mengejar finish, lagi sprint atau lagi benar-benar lagi gaspol. Dan saya belum dapat itu tuh. Dan kita tetap harus ke Swiss dari Denmark karena kita itu pulang ke Jakarta itu dari Geneva. Terus pas nyampe Swiss kita oke, coba lihat roadbook kali ya, Tour de France lagi di mana ya? Ya iseng-iseng aja gitu kan, siapa tahu dekat. Ternyata turnya itu di hari keberapa itu stage 8 mereka finish di area yang nggak jauh dari hotel kita di Geneva. Jadi saya mikir lagi nih, ini jaraknya nggak terlalu jauh, nggak nyampe sejam malah, maksimal sejam. Oke, apa saya kejar aja ya? Saya kejar. Oke, saya akan mengejar foto finish di stage 8 di Lausanne. Karena saya benar-benar cuma fokus buat dapetin foto finish, jadi saya mikir oke, kita berangkat aja ke Lausanne dari pagi, kita nunggu deh di garis finish. Nunggu berapa jam? Pas saya lihat, kita nunggu 10 jam nih di sini nih. Dan bener tuh, pas jam 9, baru jam 9 pas setengah 10 tuh penonton udah pada datang. Udah ada yang bawa kursi, mereka baca buku, udah ada yang nongkrong di mana, udah bawa makanan, bawa segala macam nongkrong. Dan ternyata bener bahwa mereka tuh rajin banget datang dari pagi dan mereka nggak bosan buat nungguin para finisher Tour de France itu. Jadi saya cukup salut sih sama penontonnya. Saya nggak pernah nunggu selama itu untuk foto apapun. 5 jam lagi. Nggak berasa ya? Sorry, 6 jam. 6 jam. Saya makin deg-degan. Kenapa? Saya jadi mikir, kalau sampai saya udah nunggu 10 jam, udah bikin videografer saya nunggu juga malah. Nunggu 10 jam. Kalau sampai pas mereka lewat, saya fotonya nggak fokus tuh gimana? Akhirnya saya juga minta bantuan videografer saya. Udah, lo bantuin gue foto deh. Nanti saya videonya ini aja saya tempel di kameranya di videonya. Jadi kita berdua tuh sama-sama nervous takutnya saking kencengnya mereka melatin finish itu kita nggak dapet fokusnya. Tapi saat itu kita berpikir ya, kita udah nyampe sini, kita udah diizinkan buat nyampe ke garis finish ini, kita udah diizinkan buat tunggu 10 jam di sini. Itu udah bisa untuk mencapai titik ini. Jadi saya mikir bisa, kita pasti bisa. Kita pastiin settingannya benar, kita pastiin settingannya semua kamera dua-duanya sama. Dan begitu 1 kilometer lagi menuju finish, itu itu benar-benar deg-degan banget. Semua penonton udah maju ke depan, udah buat ngeliatin mereka datang dari arah sana gitu kan. Terus semua udah nungguin.
saya sama videographer saya udah framing, udah ngeker gini, bener-bener nungguin sama 1 kilometer. Pokoknya saya nggak mau lepas dari viewfinder, saya tungguin aja pokoknya. Dan kelihatan pas kayaknya tuh suasananya pas finisher mau nyampe itu penonton tuh pada mukul. Wah itu kayak bener-bener wah ini deg-degan banget nih, bener-bener aduh, udah kayak nyambut apaan aja gitu. Masih belum kelihatan, cuma saya udah nggak sabar gitu, santan lewat. Dan akhirnya dari jauh lihat Plotonnya datang kenceng banget, dan paling depan itu Van Aert lagi pakai green jersey dia, dan di belakang itu ada Pogacar, ada tim-tim lain, dan saya udah kelihatan oke, tembaknya jujur saya nggak tahu itu fokus apa enggak. Kita lihat dan yang bikin keren dari foto finish itu tuh Van Aert tuh pas lagi finish dia sambil gini, wah gila, keren banget. Itu bener-bener kayak gila, itu bener-bener frame yang menggambarkan finish saya di perjalanan Tour de France ini. 1 detik 10 jam itu untuk 1 detik itu ya, rasanya tuh terbayar banget 10 jam itu tuh dengan foto finish itu. Follower saya yang bertanya sama saya di sosial media, apa pelajaran yang Mas Veno pelajarin cuma yang bukan teknis, moral berarti ya, moral selama di Tour de France ini. Saya belajar bahwa kesempatan itu terbatas, pengorbanan itu perlu, keberuntungan itu berkah. Kesempatan itu terbatas. Iya, kesempatan saya untuk bisa mencapai Tour de France ini bukan kesempatan yang saya bisa dapat kapan aja. Pengorbanan apa aja yang saya tinggalkan selama di Indonesia. Saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan pekerjaan yang saya lain. Keberuntungan, ya, saya beruntung bisa dapat frame yang saya mau. Beruntung. Nggak ada yang tahu di setiap frame itu kita dapat apa enggak katanya. Ya, kita udah menentukan, maksudnya settingan kamera, framing, semua kita udah nentuin. Cuma dapat apa enggak itu benar-benar beruntung. Itu berkah. Satu foto yang kita sudah incar dan kita sudah tunggu itu adalah foto hasil dari kesempatan, pengorbanan, dan keberuntungan itu. Dan itu adalah foto yang berharga.